Bukti banyak bahwa banyak orang-orang yang kecewa dengan Taylor Swift karena dia memilih untuk pacaran dengan Katy Perry. Banyak orang-orang yang kecewa dengan Harry Styles karena dia tidak ingin come out sebagai orang yang biseksual. Itu membuktikan bahwa hubungan parasosial sangat toksik dan maka karena itu kami sangat sesalkan hal tersebut. Apa yang menjadi masalah dari hubungan parasosial? Pertama, orang-orang selalu menempatkan idola mereka sebagai figur role model mereka, dan mereka selalu menjadikan idola mereka sebagai ekspektasi atau standar bagaimana seharusnya orang-orang atau teman mereka berperilaku dengan mereka. Misalnya, idola mereka merupakan orang-orang yang sangat progresif dan sangat liberal. Maka mereka hanya mau berteman dengan orang-orang yang liberal. Mereka hanya ingin membangun hubungan dan berinteraksi dengan orang-orang yang liberal saja, atau orang-orang yang merupakan ally dari feminis misalnya dan lain sebagainya. Mereka tidak mau mencari hubungan lain, mereka tidak mau berinteraksi dengan orang lain yang menemukan perspektif lain yang mungkin mereka tidak tahu, tapi mereka sudah tidak mengkonsentrasikan hal tersebut. Orang-orang selalu merasa bahwa mereka memiliki emotional bond yang dengan kuat dengan idola mereka, karena mereka selalu berinteraksi dengan idola mereka melalui media. Misalnya dengan menonton sosial media mereka, menonton mereka di konser, mereka ini sudah merasa cukup untuk membangun emotional bond mereka dengan karya-karya seni mereka. Nah, jika kami membuktikan bahwa emotional bond tersebut bukan hal yang konkret, maka hal itu dapat disesalkan. Apa yang kami capai di sisi kami? Kami ini orang-orang untuk memiliki insentif untuk mencari hubungan yang dapat mengembangkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat memberikan emotional bond yang nyata. Kami yakin bahwa tim oposisi mungkin menyatakan bahwa pada social relationship itu satu, urgent bagi orang-orang yang tidak lagi memiliki support system lainnya atau figur lainnya yang mungkin mereka merasa saya tidak punya orang lain untuk di support system saya. Kedua, para oposisi mungkin mengatakan bahwa para social relationship sekarang sudah semakin nasional, ada diskusi yang berjalan untuk memberikan orang peringatan atau informasi bagaimana hubungan para sosial yang baik dan toksik itu seharusnya berjalan. Jika kami berhasil menjelaskan mengapa kedua analisis tersebut itu tidak benar dan kami menetralisir analisis tersebut, kami dapat memenangkan perdebatan ini. Nah, ada beberapa argumen yang akan saya bawakan. Pertama, saya akan menjelaskan kenapa para social relationship itu secara prinsip tidak dapat dibenarkan ketika orang ingin membangun suatu hubungan. Kedua, kenapa para social relationship tidak dapat memberikan orang kesenangan. Dan terakhir, saya akan memberikan perbandingan. Oke, mari ke argumen pertama, kenapa para social relationship itu secara prinsip tidak dapat dibenarkan. Pertama, apa prinsip atau kriteria yang baik ketika kamu ingin membangun suatu hubungan dengan orang lain? Pertama, emotional bond yang kamu buat itu harus berasal dari sesuatu yang nyata dan konkret. Mengapa hal ini sangat penting? Ketika kamu ingin menjalin suatu hubungan, kamu ingin hubungan tersebut berlangsung dengan lama. Hubungan adalah suatu investment bagi kamu. Kamu ingin tahu bahwa hubungan ini akan berlangsung lama, karena ketika kamu membangun suatu hubungan ada berbagai opportunity cost yang keluar. Misalnya kamu mempercantik diri kamu membeli barang-barang untuk membuat kamu terlihat lebih menarik. Karena banyak hal yang keluar ketika kamu membangun hubungan, kamu butuh emotional bond yang kuat untuk memastikan kamu bahwa hubungan ini semua yang kamu keluarkan akan sepadan dengan hasil dari hubungan kamu. Nah, mengapa ini tidak dapat terjadi ketika kamu mendukung para social, ketika kamu mendukung atau kamu open ke para social relationship. Karena emotional bond yang kamu bangun, yang kamu dapatkan dengan mendukung para social relationship ada hal yang tidak nyata dan tidak konkret. Karena kamu hanya melihat mereka di sosial media, kamu hanya melihat karya seni mereka. Dewan juri yang terhormat harus ketahui bahwa idola dan artis-artis mereka memiliki beragam personality atau beragam kepribadian. Mungkin di karya seni mereka mengatakan hal A, mungkin di lagu-lagu mereka menyatakan bahwa mereka mendukung minoritas misalnya. Tapi belum berarti mereka betul-betul mendukung minoritas. Mengapa? Karena mungkin mereka memilih untuk memproduksi seni tersebut karena mereka ingin mendapatkan perhatian dari masyarakat, atau mereka hanya mengikuti tren saja. Contohnya misalnya seperti debater Vincenzo Michael, yang dimana banyak orang-orang dimana personality yang mereka bangun adalah mereka itu debater yang sangat bagus, tapi ternyata banyak personality yang tidak baik yang dia tidak ingin perlihatkan ke orang lain. Jadi makanya banyak orang-orang yang terpedaya. Maka emotional bond yang kamu buat dengan idola-idola kamu tidak berarti hal yang nyata dan konkret. Nah, kedua,
Kamu juga, nah kedua, apa prinsip kedua? Kamu harus memiliki kendali untuk menetapkan bagaimana hubungan itu berlangsung. Ini penting karena ketika kamu mencari hubungan, kamu konsen untuk membangun hubungan tersebut karena kamu tahu kamu akan diperlakukan dengan baik dengan orang yang kamu membangun hubungan bersama. Nah, mengapa hal ini tidak akan terjadi? Nah, Dewan Juri terhormat, hal ini tidak akan terjadi karena ketika kamu membangun hubungan parasocial relationship dengan artis atau idola kamu, pertama, kamu mungkin tidak akan kamu tidak akan berinteraksi secara langsung dengan mereka, jadi kamu tidak dapat mengkontrol perilaku mereka. Kedua, kamu dan idola kamu lahir di environment atau lingkungan yang berbeda. Misalnya, kamu lahir dengan latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, dan dia juga lahir dengan perspektif yang berbeda. Makanya, ketika kamu ingin mengharapkan idola kamu untuk berperilaku sesuai dengan yang kamu inginkan, dan kamu tidak dapat kontrol tersebut, hal ini susah karena dia tidak akan relate dengan apa yang kamu rasakan. Comparatively, secara perbandingannya dengan ketika kamu ingin membangun hubungan dengan teman kamu juga bisa mengharapkan mereka untuk berperilaku dengan baik, dan ini kemungkinan karena kamu dengan teman kamu berada di lingkungan yang sama, berada dalam echo chamber yang sama, sehingga perbandingannya lebih baik di sisi kami. Nah, kenapa di sisi kami juga tahu bahwa di sisi kami ada orang-orang yang ingin membangun parasocial relationship karena mereka tidak lagi susah untuk mencari hubungan. Nomor satu, mencari hubungan tidak susah itu. Orang-orang sekarang sudah semakin progresif dan semakin toleran antara satu sama lain. Sekarang sudah ada banyak standar-standar minimum yang diterapkan untuk berperilaku dengan baik. Misalnya, kamu harus selalu check up kabar teman kamu ketika mereka kesusahan. Kamu harus membuat teman kamu nyaman dengan memberikan mereka komplimen. Misalnya, ini sudah diterapkan di berbagai bagian hidup mereka. Misalnya ketika kamu di kantor, kamu harus membuat working environment yang baik untuk dengan teman kamu. Makanya sudah kami buktikan bahwa pertama, parasocial relationship yang memberikan tidak sesuai dengan hubungan bagaimana berlangsung. Kedua, kenapa di sisi kami masih tetap gampang untuk mencari hubungan. Oke. Kalau bisa gitu ya. Yang banyak. Yang ada yang terus. Bisa di apa PM? Karena nggak bisa diupload kalau begitu. Kenapa? Bisa diupload kalau nanti profil aku kayak begitu. Saya potong. Nah, saya bela sebentar. Jangan bukan dulu lah. Belum ada. Justru Kak. Dapat ya. San. Kalian, Udah? Ya, gimana? Poi. Kurang pembedaan. Oke. Stopwatch. HP ku dulu. Stopwalk atau stopwatch? Cabuk. Cambo. Mau smartwatch yang Xiaomi bagus. Ini Bang. Xiaomi. Saya kayaknya smart band jadi. Udah mau ke smartwatch. Untuk olahraga. Oh, Ben, Huawei. Abis fit kayak mobil. Iya sih bagus. Bagus. Kocak. Dan Indo. Keren nih. Yups. Satu, dua. Berapa kualifikasi? Satu, hubungan parasosial yang terjadi sekarang bukan seberbahaya yang dianggap oleh tim pemerintah pemuka. Sekarang sudah berkembang, orang sudah mengerti apa yang baik dan apa yang tidak dalam interaksinya pada artis. Ketika ada drama, mereka juga tahu untuk melakukan deplatforming, atau mereka juga tahu untuk melakukan caranya mengantisipasi masalah dari itu. Mereka tidak bisa menjawab bahwa tidak ada progres dan perkembangan dari bagaimana interaksi dan reaksi para fans ketika menjalin hubungan parasosial dari artisnya. Yang kedua, status quo itu sudah berbeda konteksnya. Sekarang kondisinya sudah sangat tidak ideal, di mana orang hanya dihadapkan oleh objek virtual sebagai sumber kesenangan yang bisa didapatkan, di mana alternatif untuk mendapatkan kesenangan, bahkan interaksi sosial sederhana, tidak bisa didapatkan di status quo. Mereka harus mengatakan mengapa orang yang sudah terjebak dalam konteks kapitalisme yang sangat sibuk memaksa mereka untuk kerja dari jam 8 sampai jam 5 punya lagi waktu untuk melakukan reality check kepada teman dekatnya untuk apa yang mereka dapatkan hari ini. Mereka tidak bisa menjawabkan kenapa misalnya dalam rutinitas yang sangat sibuk tersebut orang tidak sah-sah saja untuk beralih kepada hiburan yang dia rasa lebih dekat kepada dia. Respon kepada mereka. Argumen dari pemerintah pemuka yang mengatakan bahwa adanya ekspektasi yang tidak diindahkan ketika misalnya mereka telah suka oleh salah satu aktor,
itu adalah hal yang merupakan konsekuensi dari menjalin hubungan emosional baik kepada artis maupun kepada teman. Perasaan dikhianati akan selalu ada dalam status quo. Yang terpenting adalah proses ketika pada saat itu orang dapat mengkonsumsi karyanya dan terhibur di antara kesepian dan kesendirian yang mereka hadapi. Fakta bahwa The Better yang disebutkan oleh pembicara pertama tim OG, yang pidatonya sebenarnya pernah didengarkan setiap hari dan setiap ingin tidur oleh Presiden Hedges, mengatakan bahwa sebenarnya dalam konteks ini orang yang mungkin problematik pun dapat menghibur hari-hari mereka dan membuat orang ini senang, dan itu cara yang paling penting. Meskipun di skenario terburuk akan ada proses dikhianati, mereka bisa saja untuk pindah pada idol yang lain karena tekanan dari masyarakat atau tekanan dari diri mereka sendiri. Yang penting pada saat itu mereka sudah dihibur dengan sangat baik. Bukan? Beberapa respon pada argumen terhadap kasus ini yang akan saya bawakan. Sebelum itu apa kata QI? Kalau ada ekspektasi kalau ada ekspektasi yang tidak dipenuhi di sisi kamu di hubungan biasa, itu bisa dikonsiderasikan. Kalau ekspektasinya tidak dipenuhi oleh idol, kamu tidak bisa berkomunikasi dengan idol secara langsung. Saya akan menjelaskan mengapa sebenarnya dalam konteks komunitas dan dalam konteks bagaimana masyarakat respon terhadap apa yang dilakukan oleh artis. Sebenarnya banyak sekali alternatif dan banyak sekali pilihan yang bisa dilakukan oleh orang. Tapi yang paling penting adalah bagaimana orang untuk mendapatkan alternatif atas rasa kesendiriannya. Saya akan merespon itu. Ada dua argumen. Satu, pentingnya interaksi parasosial sebagai kebutuhan intrinsik dari penggemar di masa sekarang, terkhusus di tahun 2023. Yang pertama, saya akan menjelaskan karakteristik interaksi sosial di masa sekarang. Interaksi di masa sekarang adalah interaksi yang sangat intens dibandingkan dengan zaman dulu. Orang dihadapkan juga oleh masalah yang lebih kompleks dan kondisi masyarakat yang lebih aktif dan memaksa mereka untuk terus berinteraksi antara satu sama yang lain. Masalahnya adalah tidak semua orang bisa memenuhi interaksi sosial tersebut, entah karena mereka sibuk atau screen time bahkan orang di HP yang sangat berbeda. Kak Akbar misalnya hanya bertahan untuk chat dengan orang lain hanya 5 menit, dibandingkan misalnya Salam yang bisa chat dengan orang lain bisa sampai 1 jam misalnya. Karena perbedaan screen time ini, interaksi antara masyarakat yang berbeda membuat orang tidak merasa terpenuhi kebutuhan sosialnya, di mana kebutuhan sosial sangat intens dengan segala masalah dan kompleksitas yang mereka miliki. Masalahnya, karena fenomena ini terjadi, adanya kebutuhan yang hilang, adanya orang yang merasa kesepian, adanya orang yang merasa tersendiri dan tidak didengarkan ceritanya meskipun banyak sekali yang mereka lewati pada hari ini, menjadikan orang sangat kesepian dan tidak memiliki alternatif untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosialnya. Parasosial datang sebagai pemenuhan kebutuhan dalam konteks ini karena idol memberikan interaksi bak pertemanan yang memungkinkan manusia untuk menggantikan fungsi interaksi sosial yang sudah tidak didapatkan lagi oleh masyarakat. Apa yang bisa kita simpulkan pada argumen ini? Dua hal. Satu, adanya alternatif pilihan hiburan dan coping yang mereka bisa dapatkan. Contohnya misalnya ketika saya memiliki banyak sekali masalah dalam hidup saya, ketika saya ingin cepat memberikan interaksi atau menceritakan apa yang saya alami pada hari ini ketika saya memiliki masalah, setidaknya idol bisa langsung mendatang kepada saya dan mengatakan semuanya tidak apa-apa lewat lirik lagunya misalnya, atau lewat interaksi sosialnya, atau apa yang dikatakan di Twitch. Atau mungkin saya bisa memberikan uang 10.000 atau 20.000 kepada streamer, dan streamer itu bisa langsung memberikan kata-kata dan pesan yang mungkin bagi saya adalah hal yang sangat berarti. Atau misalnya yang kedua, adanya kehadiran sosok yang bisa mengisi hari dan terkesan sangat terapeutik atau sangat memberikan hal-hal yang bisa mengobati perasaan-perasaan sedih saya. Kenapa ini penting? Karena dorongan mental atau dorongan masalah yang datang ke diri kita ketika masalah sudah sangat banyak terjadi adalah hal-hal yang harus cepat diselesaikan, karena kalau tidak banyak sekali dampak buruk yang akan terjadi dan tidak bisa diputar kembali ketika dampak buruknya sudah terjadi. Dalam konteks ini, misalnya saya mendengar lirik-lirik lagu yang dibuat oleh artis-artis saya terkait mental health misalnya, maka saya bisa sedikit lebih tenang dan sedikit lebih bisa mendapatkan konteks di mana saya lebih siap untuk menjalani karir. Di konteks itu mereka tidak jawab mengapa hubungan sosial sepenting itu di konteks dunia yang sangat tidak ideal. Dua, argumen kedua, parasosial mendukung iklim industri hiburan yang lebih bertahan dan lebih sehat. Pertama, saya akan menjelaskan karakterisasi iklim industri dengan adanya parasosial. Parasosial meningkatkan interaksi kolektif antara fans dengan kegemaran yang sama. Misalnya terciptanya fandom dan komunitas pecinta karya seni dengan idol tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyaknya orang dengan kekosongan hati yang ada di masa sekarang, misalnya seperti Kakban yang memiliki kekosongan hati, dengan Salah yang memiliki kekosongan hati, namun suka pada satu aktor atau satu idol, bisa bertemu untuk menjadi kuota bersamaan misalnya, dan saling berbagi cerita dan saling berbagi apa yang mereka dapat pada hari ini. Tapi kenapa ini penting?
karena satu, adanya dukungan dan validasi terkait apapun yang mereka rasakan, masalah yang mereka rasakan pada hari ini. Dan satu-satunya tempat yang aman untuk mereka berbagi adalah dalam komunitas dan dalam fandom tersebut. Karena mereka merasa bahwa artis itu mengkonfirmasi kesedihan mereka berdua. Artis menciptakan dunia atau menciptakan area di mana mereka sangat aman untuk berbagi hal tersebut. Ketika tidak ada parasosial, tidak ada platform atau tempat di mana artis bisa memberi tempat untuk mereka memberikan pesan dan memberikan tempat di mana misalnya menyebarkan ide, itu adalah hal-hal yang biasa saja dan hal-hal yang mudah. Penjelasan kedua, kenapa ini penting? Karena adanya kolaborasi yang bisa diciptakan untuk meningkatkan interaksi sosial atau menciptakan karya berbasis dukungan kepada artis-artis tertentu yang bisa meningkatkan entah itu produktivitas atau meningkatkan hal-hal yang bisa menyibukkan manusia dan mengisi ke hati yang kosong di dunia yang sangat intens dan sangat tidak menentu ini. Misalnya ketika membuat event misalnya untuk menyambut artisnya, atau membuat konteks di mana mereka berinteraksi bersama untuk misalnya berkumpul untuk buat kegiatan yang sifatnya lebih positif daripada mereka harus sendiri dan tidak mempunyai teman untuk berinteraksi. Konteks ini juga bisa disebut sebagai lebih penting. Saya bisa satu argumen, tapi terima kasih teman. Ya. Let's go. Kalau semua nih. Minta yang sana tadi. Minta yang santai deh. Izin nggak pulang, suka pulang sama cikgu. Iya, iya. Kita di rapat. Kenapa? Karena Berkshire kok? Kenapa? Karena Berkshire kok? Disuka kali sama cikgu. Oke. Thank you datang. Terima kasih kakak. Upload di apa? Ini mau di-upload juga. Mau di-upload juga, mau kurang ajar. Itu tadi menurutku exactly kenapa gue suka debat offline. Karena roasting begitu udah seru kalau lewat Zoom. Banyak yang bro hari ini. Nah ini namanya kakak bersama-sama. Ini nonton kok anda yang jelas Situ kok di tengah. Kenapa? aku bilang agak susah ya. Tiga. Udah, kok juga kertas folio terlalu rapi. Kertas sampai sudah dirobos. 3 2 Ayo, ada orang. boleh Ada Mik. boleh Ini. Baru sebut namanya tadi ada. Pengkopak jadi. Ini mencari ini dia dicari-cari ya. Ini mendengar stage-nya. Iya. Masa dibilang tuh kayak, masa tadi saya bilang begini pasti kami sudah cemol kali. Kamu. Empat. The fuck. Gerak nih. Saya juga 3 sudah terlepas. Bisa baru macam Ya kenapa bisa bilang di sininya? Kak, pamit dulu kak. Ya oke, hati-hati. Bye. Nanti loh. Dadah kak. Media imposter katanya. Ini dan imposter kamu juga. Sobat, akan saya mulai Oke. dalam hitungan 3 2 dan 1. Hubungan parasosial telah lama menjadi mesin kapitalisme di media hiburan yang mengeruk rasionalitas seseorang penggemar untuk melakukan apa saja demi sang idola dan terikat oleh ikatan semu kepada sang idola. Ini juga sangat merugikan kepada idola karena sekarang mereka akan kehilangan agensi terhadap pilihannya dengan dirinya sendiri, dan ini lebih masif dan tidak pernah bisa dan membuat orang-orang atau idola-idola ini tidak akan pernah menjadi diri mereka sendiri. Tapi sebelum masuk ke dalam kasus saya akan merespon perdebatan di opening. Kasus terbesar Oji itu adalah mereka mengatakan bahwa ini akan merugikan fans karena mungkin mereka punya perspektif atau latar belakang berbeda dengan idolanya. Tapi kalau mereka sampai di dalam hubungan parasosial ini, kami rasa perbedaannya tidak akan sejauh itu. Ini sehingga tidak mungkin kamu memiliki misalnya hubungan parasosial dengan idol yang mungkin benar-benar berbeda dengan kamu. Di sisi kami akan mengakui bahwa mungkin perbedaannya tidak sebesar itu, tetapi kami malah menganggap inilah yang buruk karena ini akan membuat orang super irasional karena mereka menganggap bahwa idolanya adalah bagian dari dirinya dan melakukan apapun untuk idolanya itu sendiri dan membuat orang-orang ini mungkin menjadi konsumeris dan lain-lain. Oji juga menjelaskan bahwa mereka mau membuat orang harus bangun hubungan secara realistis, misalnya dengan teman atau pasangan dan lain-lain. Tapi
Tapi kamilah yang akan menjelaskan kenapa ini hanya bisa terjadi tanpa parasosial dan tidak bisa berjalan beriringan. Penjelasan ini penting Dewan Juri yang terhormat karena Oji atau di tim closing juga mungkin akan mengatakan bahwa ini bisa berjalan beriringan karena kamu bisa berteman sambil parasosial. Tapi kami akan menjelaskan kenapa ini tidak akan bisa berjalan beriringan. Kasus OO mengatakan bahwa kalau ada ekspektasi yang tidak dipenuhi, maka kamu juga bisa berkonsiderasi dengan kalau ada ekspektasi yang tidak dipenuhi, ketika misalnya hubungannya adalah hubungan yang realistis dengan teman atau misalnya pasangan, kamu bisa melakukan diskusi dan lain-lain dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahanmu. Masalahnya adalah kalau kamu punya interest yang berbeda dengan idola atau ekspektasi yang tidak dipenuhi oleh idola, kamu tidak punya mekanisasi untuk mengatakan itu kepada idolamu. Atau kalaupun kamu punya mekanisasi untuk mengatakan itu kepada idolamu punya banyak orang yang sama sepertimu dan tidak bisa mengakomodasinya satu persatu, sehingga pada akhirnya ini akan sangat toksik. Tapi kamu tidak bisa serta-merta keluar dari hubungan tersebut dan saya akan jelaskan kenapa ini tidak akan bisa terjadi. Kedua, kamu bisa mendengarkan artismu, kamu bisa menonton filmnya dan lain-lain bahkan tanpa parasosial. Ini merespon kasus OO yang mengatakan bahwa keinginan orang untuk melakukan hubungan parasosial adalah untuk menikmati karyanya dan lain-lain. Tapi kami rasa ini tidak harus dalam bentuk hubungan parasosial dan semua benefit yang disampaikan oleh OO itu sebenarnya bisa kita capai bahkan tanpa hubungan parasosial untuk sekedar misalnya ngefans saja atau mendengarkan karya-karyanya saja. Masuk ke konteks, ada 3. 1. Hubungan parasosial sengaja dibentuk oleh perusahaan dalam sebuah industri seperti dalam industri K-pop, di mana idol itu dituntut untuk fan meet. Kadang bahkan ada event di mana mereka bisa dinner dengan idolanya dan lain-lain. Apa artinya? Artinya adalah idol itu dioperasi oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi perusahaan induknya untuk misalnya bertemu dengan fansnya secara terpaksa. Fans juga di sini secara tidak langsung dioperasi karena mereka diberikan kemampuan, karena mereka diberikan akses untuk bertemu idolnya. Siapa yang tidak mau bertemu idol dan mereka akan kehilangan irasionalnya. 2. Hubungan parasosial itu berbeda dengan menjadi penggemar biasa karena ada insentif yang tidak rasional. Ketika kamu punya hubungan parasosial untuk mengkristalisasi ikatan semu yang kamu miliki dengan idolmu, fans biasa itu bisa sekedar ngefans tanpa harus menganggap bahwa idolnya adalah kepunyaannya dan mereka juga menganggap bahwa idolanya adalah apa yang ada di dirinya sendiri dan bisa misalnya melihat bahwa idolanya punya sebuah keunikan, makanya mereka tidak akan mengintervensi apa yang keinginan idolanya, sehingga ini ngefans tetap valid. Ketiga, keluar dari hubungan parasosial itu sangat sulit karena karakterisasi hubungan parasosial adalah kamu menganggap bahwa idola ini adalah milikmu. Jadi, ketika kamu misalnya sudah menganggap orang tersebut menjadi milikmu, artinya sudah ada proses di mana kamu menginternalisasi bahwa oh iya, ini sama dengan saya, nilai-nilai yang mereka pegang adalah nilai-nilai yang saya juga yakini. Kemudian juga kamu akan merasa sangat dihianati ketika misalnya tiba-tiba kamu mengetahui ini dan rasa dihianatinya akan termanifestasi bukan kamu keluar tapi kamu sakit hati dan mengucilkan dirimu sendiri. Tapi sebelum itu apakah ada interupsi? Oh iya. Yang dilakukan oleh idola, misalnya melakukan fan service dan segala macam, itu adalah bentuk pekerjaan yang memang harus dilakukan sebagai bentuk ikatan profesional. Kenapa itu berbeda di sini? Di sisi kami, Dewan Juri, apa yang dilakukan oleh idola, yang diopres oleh perusahaan ini melakukan hubungan parasosial dan lain-lain, itu berbeda dengan service ke fans service ke fans biasa. Karena intensitasnya sangat tinggi dan ini bahkan sampai pada bagaimana misalnya idola itu bisa diatur-atur privasinya oleh fans dan lain-lain Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami merasa bahwa apa yang dikhawatirkan oleh oposisi itu tidak perlu dikhawatirkan. 2 argumentasi kenapa ini buruk dan kedua kenapa tanpa hubungan parasosial ini akan lebih baik. 1. Secara prinsip ini buruk karena kamu mengoperasi individu untuk masuk ke hubungan yang semu dan memberikan mereka kebahagiaan palsu. Bagaimana dampaknya secara praktik? Secara praktik mereka akan merasa nyaman bahkan ketika ini sudah toksik pada akhirnya. Bahkan ketika misalnya mereka seperti misalnya mereka karena sulit ketemu atau tidak bisa mengatur-ngatur dengan sepenuhnya, maka mereka misalnya merasakan bahwa oh ya saya dihianati oleh idola saya dan mereka akan sakit hati. 2. Bagi idol ini juga buruk karena kamu memaksa idol untuk masuk ke sebuah situasi yang membuat agensi mereka terhadap dirinya sendiri itu bakal lebih sedikit. Bekerja bukan hanya untuk fokus pada karya, tapi harus spend waktu yang lebih untuk misalnya ikut agenda perusahaan yang banyak untuk fans.
Tiga, ini membuat apresiasi karya idol itu minim, bukan berdasar bakat, dan ini buruk karena idola yang sudah bersusah payah untuk misalnya membuat masterpiece itu malah kalah saing dengan orang-orang yang melakukan parasosial misalnya. Argumen kedua, kenapa tanpa hubungan parasosial ini lebih baik? Satu, mereka bisa membuka diri untuk mencapai kebahagiaan yang lebih baik. A misalnya dari keluarga, B misalnya mencari teman dari circle lain kalau misalnya circle yang sebelumnya itu toksik misalnya, dan C ada misalnya alternatif hobi. Inilah yang tidak dijelaskan oleh oposisi pembuka. Oposisi pembuka tidak bisa bilang di sisi mereka OJ. Inilah yang tidak bisa dijelaskan oleh OJ. Kami menjelaskan bahwa oposisi tidak bisa bilang di sisi mereka bisa terjadi ketika misalnya orang sudah masuk ke parasosial, mereka akan bisa juga ikut ke hubungan ini. Karena ketika kamu masuk ke parasosial, jangankan memilih teman seperti yang dikatakan Oji, berteman saja itu akan sangat sulit karena kamu menempatkan kebahagiaanmu kepada idola itu sendiri dan menganggap bahwa ini adalah kebahagiaan hakiki yang harus kamu dapatkan dan satu-satunya kebahagiaan yang bisa kamu capai tanpa alternatif lain. Masih ada satu kami habis nonton. Opor. Opor itu sisa-sisanya ke Liza. Asalkan bukan kayak judul argumen baru bisa jadi bawa lengkap. Padahal kayak begini kan bagus untuk kartunya tuh orang tua ya yang dipakai di sana. Untuk orang tua ya ada sepupu tiga. Karena mereka kalau di Florida mereka butuh, karena kalau di New York kan lagi di sini kan. Tapi di Florida saya udah wifi. Di rumahnya itu. Di rumahnya satu asli ada misalnya. Anda tahu? Kalau di kali tidak ada kan? Tapi kalau saya tahun 2020 tidak ada. Ada sering pakai handphone saya kalau gitu. Karena mereka jarang pakai laptop di rumah. Oh, isi. Cocok kalau di sana. Sana tuh beli harganya. Kalau beli kartu. Saya akan Lebih mahal di sana. Iya, kalau saya dulu saya itu Kayaknya 4 giga, 2 giga. 3, 2, 1. Pihak pemerintah berada di bawah ilusi bahwa semua orang ketika masuk dalam parasocial relationship itu hanya berada di dalam parasocial relationship dan tidak bisa membuat relationship yang lain. Mereka padahal apa yang akan kami jelaskan adalah bahwa ide bahwa parasocial ini bisa membawa parasosial akan mendukung kamu menjadi seseorang yang sosial karena ada komunitas-komunitas yang diberikan dan ini akan saya jelaskan nanti. Pertama, beberapa rebuttal untuk sisi pemerintah. Mereka mengatakan bahwa ini akan memberikan standar pertemanan. Kami menyatakan bahwa tidak ada salahnya dalam ada standar pertemanan. Apa salahnya jika idola kamu adalah seseorang yang mendukung ide politik kamu? Kamu pasti juga akan membuat pertemanan di semua yang ada di ide politik kamu dan apa segala macam. Jadi kami rasa standar pertemanan ini tidak berbahaya kepada orang-orang. Yang kedua, bahwa akan ada emotional bond akan susah emotional bondnya ini tidak konkret atau dalam artian bahwa orang-orang akan terperdaya dari emotional bond dari parasocial relationship. Kami rasa hal ini tidak eksklusif di sisi mereka, di sisi kami, di sisi mereka teman-temanmu yang bukan parasocial relationship juga bisa bohong, bisa juga berkhianat kepada kamu. Bahkan di sisi kami orang-orang ini orang-orang yang tidak ada orang-orang yang parasocial relationship insentif untuk mereka untuk berbohong dan apa segala macam itu tidak besar karena akan banyak orang yang dapat mengkalap mereka sehingga insentifnya kurang. Kedua, OG mengakui bahwa dunia sudah progresif yang dimana orang-orang ini akan mengetahui bagaimana cara berrelationship dan segala macam. Ini yang mendukung apa yang kami mengatakan bahwa orang-orang di dunia progresif ini akan mengetahui bagaimana parasocial relationship yang sudah bagus dan yang sehat. Yang ketiga, pihak closing government mengatakan bahwa akan ada opresi terhadap idol-idol ini. Kami rasa hal ini berlebihan karena akan ada kontrak dari kamu menjadi seorang idol. Ini adalah price of being an idol dalam artian ini kamu dibayar untuk hal tersebut. Jika kamu adalah seorang customer service, kamu akan disuruh untuk senyum, tunduk selama datang di Indomaret dan segala macam. Itu karena kamu adalah dibayar untuk hal tersebut dan ini tidak membreach kontrak atau operasi apapun karena itu adalah yang kamu
kewajibanmu sebagai seseorang idol, selebriti dan segala macam. Masuk kepada substansi kami. Yang pertama, kenapa hubungan parasocial relationship itu bisa beneficial kepada orang-orang? Yang pertama, kepada orang yang mengalami parasocial relationship. Kami ingin pertama-tama mengatakan bahwa parasocial relationship ini tidak bisa dielakkan di orang-orang, di semua orang. Ketika kamu melihat seseorang yang memiliki banyak kesamaan kepada kamu dan memiliki sesuatu yang kamu idolakan, otomatis kamu akan adore mereka dan mengatakan bahwa oke, mereka memiliki kesamaan sama saya mendapatkan saya ingin menjadi mereka dan mereka ini merasa dekat sama saya. Maka dari itu di kehidupan sehari-hari, emotional relationship ini, parasocial relationship ini tidak dapat terelakkan. Masuk kepada argumen tadi. Kenapa hubungan parasocial relationship bisa beneficial kepada orang-orang? Yang pertama, orang yang masuk dalam parasocial relationship, hubungan parasosial biasanya adalah orang-orang, bisa jadi ada orang-orang yang tidak punya orang dekat, sehingga hubungan ini memenuhi relationship mereka. Pertama, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Ketika mereka dengan seorang selebriti atau seorang streamer atau segala macam, mereka merasa mempunyai teman, bahwa mereka ini merasa memenuhi relationship tersebut ketika mereka kesusahan mendapat relationship di dunia nyata. Ditambah lagi bahwa banyak tujuan dari idola-idola ini atau streamer-streamer ini yang ingin membuat orang merasakan hal tersebut, merasakan relationship ini. Tujuan dari streamer itu mereka ingin membuat orang merasa baik, merasa bagus, sehingga hal ini dapat terjustifikasi. Yang layer kedua, parasosial membuat kamu menjadi seseorang yang sosial. Dalam artian kamu bisa mendapat komunitas dari idola-idola atau streamer-streamer tersebut. Seperti ketika kamu adalah orang yang kekurangan relationship, kamu masuk dan kamu connect dengan orang-orang lain. Kamu berteman dengan orang lain. Contohnya ketika kamu adalah penggemar Taylor Swift dan kamu tidak memiliki relationship yang lain. Ketika kamu ingin ke suatu konsernya, contohnya, kamu akan berteman dengan orang lain, bahwa bisakah kamu temani saya, bisakah kamu membantu saya, sehingga jadi parasosial ini mendukung orang menjadi sosial karena kamu berteman dengan orang lain hanya untuk mendukung idolamu. Silakan. Parasosial adalah alternatif yang kamu ambil ketika kamu menganggap telah gagal mendapatkan hubungan nyata. Artinya tidak akan ada lagi insentifmu untuk punya hubungan yang nyata, dan tidak akan ada lagi usaha kamu untuk menciptakan hubungan yang nyata yang lebih baik kalau kamu ada dan masuk ke dalam hubungan ini. Mengidolakan seseorang otomatis akan mendapatkan parasosial, masuk ke dalam parasocial relationship. Saya bisa memiliki relationship dengan orang tua saya, dengan teman-teman saya, dan juga mengidolakan orang-orang lain. Maka dari itu asumsi tersebut kami rasa salah. Masuk kepada layer yang selanjutnya, bagaimana ini akan membantu selebritinya tersendiri. Ini akan membantu, yang pertama, membantu untuk grow, untuk berkembang. Sebagai seseorang selebriti, establishing relationship itu adalah parasocial relationship itu adalah hal yang pertama untuk kamu lakukan untuk mencapai kebaikan atau ke greatness. Contohnya adalah kalau kamu ada seorang YouTuber, ketika kamu tidak mempunyai follower atau mempunyai penonton apapun, kamu akan mengatakan bahwa terima kasih sudah menonton dan segala macam, sehingga kamu harus mengestablish hal tersebut. Ini adalah justifikasi mengapa parasocial relationship itu bagus. Sebagai seorang content creator, kamu harus melakukan hal tersebut. Yang kedua, ini ketika untuk selebriti yang sudah grow, membantu mereka untuk secara bisnis dan personal. Secara bisnis, jika kamu memiliki parasocial relationship, ini akan membantu kamu seperti untuk membeli merch-nya dan membantu kamu secara personal, dan juga mungkin Dan yang kedua, kayak untuk memaintain fanbase. Dalam artian akan keberlangsungan kehidupan atau karir dari seseorang ini. Maka dari itu parasocial relationship ini penting. Yang kedua, personal relationship. Ketika kamu adalah seorang idola yang masuk kepada mental health yang sedang buruk, ketika kamu sedang sakit contohnya, maka ada orang-orang dalam parasocial relationship ini akan membantu kamu dengan memberikan kamu hadiah, memberikan kamu doa dan segala macam, sehingga ini bahkan akan mendukung membantu selebriti yang memiliki parasocial relationship ini. Ujungnya adalah kami menjelaskan lebih baik bahwa pemenuhan kebutuhan itu lebih baik di sisi kami di CO dan dukung CO. Terima kasih. Support me.
Upload document. Saya akan mulai dalam 3, 2, tim kami menjadi satu-satunya tim yang melihat secara nyata bagaimana sebenarnya hubungan parasosial ini terjadi karena merupakan hasil dari industri hiburan dan ini sangat merugikan seluruh aktor yang telah disebutkan dalam perdebatan ini. Tapi mari kita respon dulu seluruh tim oposisi yang sangat mengelakkan hal buruk yang telah kami katakan. Pertama, tim oposisi penutup menyebutkan bagaimana kebohongan itu akan lebih besar terjadi di sisi kami dan itu akan lebih sulit untuk mereka mentoleransi banyaknya kebohongan di realita. Masalahnya adalah kebohongan yang kecil di parasosial yang kalian inginkan menyebabkan standar untuk memilih hubungan menjadi lebih tinggi karena sekarang kamu hanya mau berada dalam hubungan yang ideal seperti yang kamu lihat, padahal ideal yang kamu lihat itu merupakan emosi bohong yang ditampilkan oleh idolamu. Ini menjadikan jalan untuk orang-orang yang memiliki masalah sosial menjadi semakin besar temboknya untuk kembali berusaha bersosialisasi pada akhirnya. Jadi di sisi mereka tidak mau orang untuk mengupayakan kembali adanya hubungan sosial dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, tapi mereka mau mengindahkan bagaimana hubungan kamu dengan idolamu dan mereka menyadari bahwa itu adalah hal yang paling ideal pada akhirnya. Mereka menyayangkan bagaimana orang-orang yang tidak punya orang dekat adalah orang yang menjadi aktor utama yang harus memiliki hubungan parasosial ini. Malah di sisi mereka akan semakin sulit untuk berusaha dan malas untuk membuka diri karena sekarang mereka sudah termakan oleh stigma industri bahwa hanya idola kamu yang bisa memahami perasaan kamu, jadi kamu tidak perlu sibuk-sibuk lagi dan berusaha lagi menghabiskan waktu lagi untuk berusaha mencari hubungan dengan orang lain. Mereka menyebutkan bagaimana kamu akan mendapatkan orang baru dari komunitas yang sama-sama memiliki idola yang sama dengan kamu. Sayangnya Dewan Juri bukan orang yang kamu dapatkan dari komunitas idolamu yang menjadi orang pertama yang bisa kamu minta tolongi. Orang tua dan teman-teman di lingkunganmu yang punya tanggung jawab moral untuk menolongmu pertama kali saat kamu menghadapi masalah. Meskipun mungkin teman-temanmu bisa memberikan dukungan, doa, dan sebagainya, sayangnya orang yang pertama yang bisa menggendong kamu saat kamu terjatuh bukan mereka yang ada dalam komunitas idolamu. Mereka menyebutkan bagaimana idola akan mendapatkan dukungan pada akhirnya saat mereka sakit atau saat mereka mendapatkan masalah mental dan sebagainya. Dewan Juri, ini bukanlah hal yang bisa terjadi karena idola dalam realitanya tidak pernah menjual kesedihan dan kesakitannya. Jadi kalau kalian bilang idola akan mendapatkan dukungan, itu tidak akan terjadi karena secara umum yang kalian jual dan kalian juga buat frame-nya adalah idola akan membuat kalian merasa dimengerti. Jadi idola kalian tidak akan menunjukkan bahwa mereka memiliki sisi yang jelek pada akhirnya. Mari kita lihat kasus di oposisi pembuka. Mereka menyebutkan bagaimana sudah ada perkembangan dalam hubungan dan interaksi antara fans. Masalahnya emosi adalah hal yang tidak bisa kamu atur pada akhirnya. Jadi saat kamu sudah merasa kamu punya hubungan emosional dengan idolamu, kamu tidak bisa memaksa emosi kamu untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Pada akhirnya kamu akan merasa bahwa idola saya adalah orang yang paling mengerti saya, jadi saya tidak akan peduli lagi dengan hal-hal yang sudah berkembang. Pada akhirnya saya tetap tidak akan rasional, saya tetap akan membeli banyak barang dari idola saya karena dia yang paling mengerti saya. Mereka poin selanjutnya, saat di kondisi terpuruk, saat kamu merasa sudah sangat disupport oleh idola kamu, tapi saat idola kamu pada akhirnya yang banyak sekali terjadi di status quo, banyak sekali artis-artis K-pop yang akhirnya meninggal bunuh diri, kamu akan merasa bersalah dan kamu merasa tidak mampu membayar hutang budi yang kamu dapatkan dari idola kamu, dan kamu akan menjadi aktor yang paling bersalah atas segala hal buruk yang terjadi bagi idola kamu. Tapi mereka menakutkan bagaimana alternatif kesenangan tidak akan tercapai pada akhirnya. Ini tidak akan tercapai di sisi mereka karena mereka akan memakan seluruh stigma yang diberikan oleh industri bahwa hanya idola kamu yang paling paham, jadi kamu tak akan menutup seluruh alternatif untuk mendapatkan kesenangan, hubungan sosial dan sebagainya. Tapi apa yang menjadi perbedaan kami dengan tim pemerintah pembuka? Kami menjadi satu-satunya tim yang mampu menjelaskan lebih kompleks dampak buruk dari hubungan ini, tidak hanya dari perspektif
fans atau konsumer dalam kasus ini, tapi kami menyebutkan dan kami menganalisis lebih baik bagaimana ini sangat berdampak buruk juga bagi idola sebagai orang yang memproduksi seni dan sebagainya. Kami menjelaskan bagaimana ini sangat buruk dan harus diselesaikan atas analisis yang lebih variatif, karena OG hanya bahas ini sangat buruk dalam hubungan, tapi kami jelaskan bagaimana ini terjadi dalam industri hiburan. Kami memberikan alternatif di mana saat kamu membuka diri dan mencari support emosional lebih baik karena kamu tidak lagi termakan dari hubungan parasional ini. Hanya di sisi kami yang menawarkan alternatif tersebut. Tapi mari kita lihat apa saja poin penting dari sisi kami. Pertama, kami menyebutkan bagaimana ini sangat buruk bagi idola karena mereka semakin diatur dan mereka tidak akan mendapatkan hak untuk privasinya karena sekarang mereka dipublish seluruh hidupnya. Lihat bagaimana media-media seperti Dispatch yang dapat keuntungan dari publikasi kehidupan privat dari idolanya. Ini merusak hak individual dari seluruh idola karena mereka diambil haknya untuk dijadikan hal yang bisa mendapatkan keuntungan. Sekarang respon sosial menjadi konsiderasi besar dalam hidupnya dan karirnya, menimbulkan irasionalitas karena sekarang yang dijadikan patokan adalah tindakan dan perilaku, tapi bukan seni atau hasil yang mereka hasilkan. Sekarang orang-orang menilai apakah saya mengidolakan dia atau tidak tergantung seberapa rasional, seberapa dia mengambil pilihan sesuai dengan saya. Misalnya sekarang idola jika ingin menjalin hubungan harus mengkonsiderasi dulu apakah fans saya setuju, apakah fans saya akan mendukung saya, karena kalau tidak didukung oleh fans saya, karir saya akan turun juga pada akhirnya. Lihat bagaimana idola juga sekarang tidak fokus pada perbaikan karya karena sekarang waktunya habis untuk menghabiskan untuk agenda-agenda parasional. Ya, idola bisa saja buat settingan. Maka itulah yang menjadi masalah buruk karena pada akhirnya orang akan termakan pada hal-hal isu-isu pribadi oleh idolanya karena sekarang yang dikonsumsi adalah seluruh hal-hal yang berkaitan dengan emosionalnya. Idola melakukan settingan karena sekarang mereka ingin memenuhi keinginan para fansnya atau mereka ingin mencari sensasi karena sekarang yang dikonsumsi bukanlah karyanya lagi tapi bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan emosionalnya. Ini kami juga membuktikan bagaimana ini sangat buruk bagi fansnya karena sekarang mereka dibuatkan stigma untuk memiliki agensi untuk terlibat dalam pilihan pribadi idolanya dan mereka merasa bahwa emosinya hanya bisa diterima dan sesuai dengan fansnya saja. Jadi mereka tidak lagi berusaha untuk mencari aktor yang lebih realistis untuk memvalidasi dan menerima emosinya. Beberapa poin untuk ini membuat mereka merasa berutang budi, jadi mereka harus mendukung karir idolanya, mereka harus menjadi konsumtif untuk semua hal yang dihasilkan oleh idolanya karena idolanya lah yang paling mampu mengerti emosinya. Mereka semakin tertutup pada sosial dan daripada menghabiskan waktu untuk meningkatkan jiwa sosialnya, mereka akan menghabiskan seluruh waktunya untuk mendukung idolanya. Pada akhirnya hanya kami yang mampu menyelesaikan bagaimana orang-orang yang tidak memiliki hubungan sosial bisa mendapatkan hubungan sosial lagi. Kami yang membuktikan bagaimana industri memanfaatkan hal ini dan bagaimana industri akan menjadi lebih baik jika kita menyesali hal ini, sehingga hanya tim kami yang mampu membawa ini menjadi sangat komprehensif. Untuk itu bangga menjadi pemerintah. Kemarin kalau kita coba kok agak lebih tenang, lebih tenang. Coba lebih jatuh cepat coba. Dia baru 4 lembar itu namanya. Kenapa sih? Iya, kalau kayak menurutku tuh kalau kau speech tuh, nggak tau kayak lebih bagus style pasmu di Indonesia pada akademi ini deh. Karena bahasa Indonesia belibet. Kayak ini apa sih namanya? Cepat sekali kayak ada. Hah? Bahasa bagus bahasa Inggrisnya. Bukan cuma Menurutku eloquent ke bahasa Inggrisnya jadi efisien. Iya. Tapi kalau bahasa Indonesia justru Saya pernah kalau Kak Salam ingat awal-awal itu saya bilang Kak Salam kenapa panjang sekali speech kalau bahasa Indonesia. Oh. Jadi belum bisa ngomong. banyak sekali nitpick ke kalian ke efisiensinya karena memang bahasa Indonesia begitu. Makanya saya pakai bahasa Indonesia kayak sangat-sangat gimana ya? Sikit-sikit saja. Iya, karena kalau bahasa Inggris itu dia lebih tenang, lebih atau mungkin diksinya lebih efisien. Diksi. Kenapa kayak kemahan di seiprit jadi kelihatan? Ya begini kelihatan. Ya begini kelihatan. Ada Reinhardt sama Anu bisa di tapi ini. Oke. Hubungan parasosial hadir karena manusia kesulitan membangun hubungan seperti yang Isha sudah jelaskan dan ini yang harus diakui oleh seluruh tim.
Ini membawa keuntungan pada penggemar dan membawa keuntungan pada si idola juga. Kami tidak mengerti pula bagaimana pemerintah beranggapan bahwa saat kita masuk di hubungan parasosial, maka kita akan secara otomatis melepaskan seluruh hubungan yang sudah ada atau menjadikan itu sebagai tukaran yang sudah pasti bakal terjadi, yang dimana kalau kita lihat teman-teman, mau lihat saya, lihat siapapun di ruangan ini, tidak ada yang seperti itu. Dewan juri, kami rasa ini juga bukan debat komparasi hubungan apa yang lebih baik, karena jelas hubungan nyata pastinya lebih baik daripada hubungan parasosial. Yang harus kami buktikan sebagai oposisi hanyalah sesederhana kenapa sumber kesenangan ini tidak perlu disesalkan. Namun kami akan tetap respon semua cemooh atas hubungan parasosial dari sisi pemerintah. OO membawa kasus pengakuan interaksi sosial sangat sulit. Namun yang sebenarnya penting adalah bagaimana hubungan ini bisa terbentuk. CEO secara khusus memvalidasi hubungan yang terbentuk dan bukan hanya interaksinya, bagaimana mereka secara terus-menerus dapat terhubung, analisis kenapa juga secara langsung hubungan parasosial, juga tetap menghadirkan insentif untuk hubungan sosial lain melalui komunitas misalnya yang sudah Aisha jelaskan. Bagi OO ini hanya tempat untuk artis supaya idenya dan hari-harinya bisa dibagikan, namun Dewan Juri, CEO yang menjelaskan kenapa akhirnya ini sangat penting dan sangat krusial bagi mereka dan kelangsungan karir mereka karena sesuai permintaan pasar yang sudah bergerak, dan ini juga bukan hanya baik bagi mereka secara personal namun juga bagi karir mereka. Mari respon opening government. Pertama, idola yang progresif, jadi mereka cuma mau berteman dengan orang yang liberal juga. Kami rasa ini tidak eksklusif sehubungan dengan hubungan parasosial, karena itu juga sudah menjadi preferensi si penggemar dari awal. Mereka liberal sehingga idola mereka liberal. Itu juga sangat mungkin dihasilkan dari hubungan-hubungan lain, misalnya dari pertemanan mereka atau keluarga mereka. Kedua, emosional bond yang tidak nyata. Ini tidak benar diri hubungan emosional seseorang dengan siapapun itu atau apapun itu tidak berhak dinilai oleh orang lain, valid atau tidaknya. Intensitas emosional bond ini juga tidak ada hak bagi siapapun untuk mengatakan apakah ini baik atau buruk. Dan ketiga, secara prinsip, kami masih bisa dibenarkan, tidak seperti yang mereka bilang kami salah secara prinsip. Seperti yang Aisyah jelaskan, hubungan ini tidak dapat terhindarkan. Sisi pemerintah justru sangat jahat karena ingin membatasi perasaan seseorang. Kami tidak bilang bahwa hubungan ini lebih baik dari hubungan nyata yang memerlukan kesungguhan dan investasi dari kedua sisi. Namun setidaknya hubungan parasosial tidak seburuk itu juga karena jaraknya jauh atau mungkin interaksinya tidak eksklusif. Karya seni tetap adalah bagian dari diri seorang artis, kepribadian mereka. Walaupun di dalam kasus terburuk dibentuk oleh agensi, dia tetap juga bagian dari diri mereka. Lagi pula penggemar hanya jatuh cinta pada figur yang ditampilkan. Laki-laki jatuh cinta pada Marilyn Monroe, bukan pada Norma Jean. Keempat, idola tidak akan relate dengan kamu. Seakan-akan semua temanmu atau bahkan pacarmu mungkin bisa relate dengan kamu sepenuhnya, ya enggak juga. Justru, kamu bisa memilih idola yang relate dengan kamu, dan ini bebas kamu pilih karena pilihannya luar biasa banyak. Sedangkan di sisi kamu yang mengagung-agungkan pertemanan di dunia nyata, buktinya kadang kita sering teralienasi karena teman jurusanmu mungkin tidak relatable, teman UKMmu terlalu kompetitif, atau temanmu di himpunan itu prinsipnya memang nggak sejalan dengan kamu. Jadi pemilihan-pemilihan hubungan di sini jauh lebih baik di sisi kami. Kelima, hubungan itu harus saling check up, dan mereka bilang bahwa di sisi kami ini nggak bisa terpenuhi. Karena tidak, idola kamu juga terus mengikuti demand penggemar pada akhirnya, dan pemenuhan itu juga akan tetap terpenuhi, dan tentu saja akan terus ada perubahan-perubahan dan perbaikan di sisi kami. Mari berpindah ke closing government. Pertama, mereka bilang bahwa orang-orang akan menjadi irasional. Begini, tidak hanya hubungan dengan idola, penggemar juga secara tidak langsung mendapat banyak insentif untuk terhubung dengan komunitas seperti yang Aisyah sudah jelaskan, yang juga menggemari idola tersebut. Mereka yang misalnya memang secara dekat berinteraksi karena memang sama-sama suka, memang ini mungkin tidak eksklusif di sisi kami, tapi ini tetap lebih baik. Karena begini, hubungan parasosial yang toksik ini bisa dihindarkan karena ada check and balance tetap dalam komunitas tersebut dari basis penggemarnya. Oh, karena mereka juga mencintai Pedro Pascal seperti saya mencintainya, yaitu suami kita bersama misalnya. Atau kita semua bestie dengan Ice Spice misalnya, dia suka reply tweet-tweet kita. Jadi eksklusivitas seperti yang dia hanya milikku seorang itu sebenarnya sudah sangat tidak likely terjadi di dunia nyata karena semuanya sudah sangat transparan terbukti di sosial media misalnya. Seperti yang saya sudah jelaskan, lagi-lagi ini tidak terhindarkan. Kalau memang seirasional itu, ya kamu sakit jiwa aja berarti, karena kamu dari awal nggak bisa membedakan mana yang layak dan mana yang tidak layak misalnya. Ya, siapa Kami tidak mengerti kenapa mereka mengatakan bahwa ini bisa beriringan. Kamu sendiri yang bilang ini adalah alternatif yang diambil orang kalau mereka merasa gagal di realitas. Artinya orang yang melakukan parasosial itu tidak akan punya insentif untuk punya hubungan di realitas, dan itu sangat buruk. Ini bisa jalan beriringan dengan hubungan yang nyata. Gini, jadi ini bukan hubungan semu, ini derivatif aja. Itu yang semua klien kamu derivatif dengan OG dan kami sudah respon dari awal. Tapi oke, kita balas kasus terburuknya.
Doja Cat tidak mengakui fansnya, atau Sasayang NCT mungkin akan meneror calon istri Jaehyun, atau Sasayang Twice akan hunting calon suaminya Jihyo. Ini adalah respon langsung bagaimana ekspektasimu yang tidak bakal terpenuhi itu menurut CG sangat buruk di sisi kami. Begini, kamu bisa pilih ribuan aktor, aktris, idol, dan lain-lainnya. Kamu bisa ganti idola sebagaimana yang kami sudah jelaskan di depan tadi. Kamu bisa ganti teman atau pacar, bukan? Kayak jika memang kasus hubungan parasosialnya seburuk yang kamu bilang tadi. Saat ekspektasi tidak terpenuhi di hubungan nyata, di kasus terburuk, kamu bisa juga selingkuh. Rasa terhianati kamu saat teman kamu ternyata ngomongin kamu di belakang atau selingkuh dengan suamimu, ya harusnya tetap seimbang. Ini bukan alasan untuk menyangkai hubungan parasosial kami. Mari bahas mengenai kenapa kamu bilang idol diopresi di sisi kami. Saat menjadi idola, kamu sudah tahu, kamu sudah sadar akan segala kultur yang ada kontrak, ada perawatan mental. Kalau memang kamu sangat stres akibat kamu disuruh dinner atau fansign terus, padahal kamu makan, hidup, menikmati kopi dan burger yang enak, jalan-jalan keliling negeri, keliling dunia, itu semua bergantung pada penggemarmu. Jadi tidak ada opresi di sini. Fan service seperti tanda tangan atau foto bersama itu benar-benar batas minimum. Keempat, membuka alternatif di sisi mereka untuk mencapai kebahagiaan lain dan mereka bilang itu tidak ada di sisi kami. Lagi-lagi, bukan hak kamu pemerintah untuk menentukan bahagia yang sesuai dan mana dan tidak. Insentif hubungan nyata akan selalu ada, sangat tidak masuk akal kalau Salam merasa bahwa orang-orang tidak bisa punya banyak teman jika tidak bisa juga jika masuk dalam parasocial relationship. Misalnya dengan konteks berutang budi, lagi pula juga itu manusiawi, kami rasa tidak ada yang salah dengan itu. Karena idola juga justru sebenarnya menjual seluruh kesulitan dan kesedihan-kesedihan mereka. Proses debut misalnya yang berat bagi mereka itu sangat banyak diliput dan menjadikan fans semakin dekat dengan mereka melalui program survival misalnya. Sesederhana dokumenter konser Katy Perry yang viral karena dia diceraikan lewat telepon tapi dia masih bisa tampil dengan sangat baik, atau misalnya segala kesulitan Taylor Swift yang bertahun-tahun tersembunyi namun ditampilkan lewat dokumentasi film dokumenternya. Kami rasa segala aspek-aspek emosional itu tetap terjamin di sisi kami. Kemudian yang terakhir terkait penyalahan hak idola misalnya, karena dibilang ada dispatch. Kami rasa lagi pula ini bukan hal baru, ini tidak eksklusif. Kalau terkait penyalahan hak, investigasi silet, lambe turah juga ada. Itu bukan ada karena demand fans karena hubungan ini, tapi begitulah dunia hiburan bergerak bahkan sejak dekade-dekade yang lalu, dan kami rasa itu bukan klaim eksklusif untuk menjatuhkan hubungan parasosial. Atas segala alasan tersebut menangkan CEO.